Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fayra Fernandila dengan status 12105 kelas kompetensi B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen piutang. Pengertian dari manajemen piutang. Manajemen piutang terdiri dari dua kata, yakni manajemen dan piutang. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan piutang merupakan klaim pada pihak lain baik berupa uang, barang, maupun jasa. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha maupun pihak terkait atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Fungsi manajemen piutang yang pertama ada perencanaan, yakni merencanakan anggaran atau pos atau tujuan menggunakan pembayaran kredit. Dan yang kedua pengorganisasian, yakni menciptakan kebijakan atau prosedur penagih piutang agar berjalan secara efektif. Dan yang ketiga penerapan atau pengarahan, yakni menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Dan yang terakhir yakni pengawasan. Perusahaan akan mengevaluasi kebijakan piutang yang dijalankan, apakah pengelolaan piutang tersebut berjalan secara efektif atau justru merugikan. Kebijakan manajemen piutang. Analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Adapun beberapa kriteria dalam menganalisis standar kredit yaitu 5C, 5P, dan 3R. 5C adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik. Perilaku pemohon pinjaman yang meliputi kejujuran, keterbukaan, pengalaman dalam meminjam, dan perilaku umum lainnya. Yang kedua, capability, yakni kemampuan pemohon pinjaman dalam mengelola usahanya. Kapital, yakni utang yang diberikan bukan satu-satunya sumber daya, namun pemohon juga harus memiliki modal. Dan yang keempat, kolateral, yakni pemohon harus bisa memberikan jaminan pinjaman. Yang kelima adalah condition, keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi atau permohonan piutang secara makro maupun secara mikro. Sedangkan analisis 5P meliputi parti atau pengelompokan calon pinjaman. Yang kedua, purpose, tujuan pemohon pinjaman, apa yang akan dilakukan dan digunakan dari dana pinjaman tersebut. Dan yang ketiga adalah prospek, memprediksi efektivitas hasil dari pinjaman yang diberikan. Ini keempat adalah protection, adanya perlindungan atau jaminan atas aset atau uang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir adalah payment, yaitu menganalisis apakah kredit yang dipinjamkan mampu dikembalikan atau tidak. Di sisi lain, prinsip analisis kredit 3R dijabarkan lebih sederhana namun cukup menggambarkan aspek-aspek sebelumnya, yakni yang pertama adalah return, di mana return adalah tingkat keberhasilan dari aktivitas piutang baik bagi peminjam maupun pemohon pinjaman. Ini kedua dari payment, yakni kemampuan pemohon pinjaman untuk melunasi pinjamannya. Dan yang ketiga adalah risk, kemampuan pemohon dalam menanggung risiko apabila tidak mampu mengembalikan hutangnya. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan bunga, penetapan bunga dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman. Umumnya, syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jenis usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis, bentuk dan sifat relatif lainnya. Kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya dalam jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Perusahaan harus jeli dalam menentukan kebijakan penagihan pinjaman. Mulai dari media penagihan apakah melalui email, penagihan langsung atau melalui agen. Satu hal yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi dalam penagihan itu sendiri. Misal,
Jika perusahaan terlalu agresif kepada peminjam, dalam hal ini konsumen, bukan hal yang tidak mungkin apabila mereka akan beralih ke pesaing bisnis. Dalam hal pinjaman karyawan misalnya, kebijakan pinjaman yang berbelit dan membebankan menyebabkan perusahaan kehilangan karyawan terbaiknya dan mungkin akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung. Efektivitas arus kas dan pengelolaan piutang. Arus kas merupakan suatu hal yang dibantu dengan setiap kegiatan ekonomi. Efektivitas arus kas merupakan manajemen proses efektif mensyaratkan suatu pengembalian untuk melindungi kas dari kerugian karena pencurian atau karena penipuan. Pengelolaan piutang atau account receivable timbul akibat adanya penjualan kredit. Sebagian besar perusahaan menjual secara kredit agar mendapatkan lebih banyak produk atau jasa. Istilah piutang meliputi sebuah klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Pengaruh pengelolaan piutang terhadap aktivitas arus kas pada PT Satria Lestari Multi. Perkembangan usaha beberapa waktu yang lalu menunjukkan pada peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan cakupan di bidang usaha yang semakin luas, maka penjualan barang atau jasa banyak dilakukan secara tunai atau kredit sebagai sumber pendapatan perusahaan. Pada saat perusahaan melakukan sistem penjualannya secara kredit, maka akan timbul piutang. Di mana hal ini akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan, terutama berdampak pada arus kas. Arus kas merupakan aktiva yang paling liquid, media pertukaran standar, dan jasa penyertaan serta akuntansi untuk kas-kas lainnya. Pada umumnya, kas diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, yang mana kas ini terdiri dari berbagai uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia pada deposito di bank. PT Satria Lestari Multi merupakan perusahaan perseroan terbatas yang salah satu perusahaan di bidang konstruksi bangunan yang sebagian besar aktivitas bisnis data penjualannya dilakukan secara tunai maupun kredit. Namun, pada aktivitas penjualannya ini didominasi oleh penjualan secara kredit. Perusahaan ini melakukan kegiatan penjualan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni kebijakan kredit. Pengelolaan piutang pada PT Satria Lestari Multi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas arus kas. Hal ini terjadi karena pengelolaan piutang pada PT Satria Lestari Multi lebih didominasi dengan piutang usaha, di mana piutang usaha pada perusahaan sebagian besar tertumbuh pada rangka peningkatan operasionalnya. Hal ini ditandai dengan pengelolaan piutang usaha yang jauh lebih tinggi dari piutang lainnya, sehingga aliran kas pada perusahaan juga akan berjalan secara signifikan. Sebagai akibat dari terbatasnya aliran kas untuk penjualan secara kredit, hingga mampu meningkatkan efektivitas arus kas perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.